Baik anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu ya. Bapak senang berjumpa lagi dengan kalian semua. Sudah lama tidak berjumpa ya. Walaupun situasi pandemi ini kita tidak boleh putus asa ya. Kita tidak boleh putus asa, tetap semangat mengikuti pembelajaran sistem PJJ ini. Dalam pertemuan kali ini, anak-anakku sekalian, Bapak akan menyampaikan materi tentang kajian Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Namun sebelum pembahasan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan segala urusan dan dimudahkan dengan cara belajarnya, diberikan kesehatan dan juga diberikan ini ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita mengadahkan tangan semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min qalbi la yahsha'u wa min nafsi la yashba'u wa min du'ai la yusma'u. Rabbi jidni ilma warzuqni fahman. Amin. Terima kasih semua, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Baik anak-anakku sekalian, dalam pembahasan kali ini Bapak terlebih dahulu akan menyampaikan kompetensi dasar. Kompetensi dasar 1, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil dan meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah Allah. Kedua, menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi pemahaman Quran Al-Furqan ayat 63 dan Surat Al-Isra ayat 26 sama 27 dan hadis terkait. Yang ketiga, memahami Quran Surat Al-Furqan 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan ayat 27. Yang keempat, membaca Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26 dan 27. Itu KD yang akan kita bahas pada. Baik anak-anakku sekalian, pertama kita mengenal dulu tentang Al-Quran ya. Jadi Al-Quran ini adalah dasar hukum yang pertama dan utama umat Islam. Membaca Al-Quran ini merupakan ibadah. Selain membaca, umat Islam juga berkewajiban untuk mempelajari dan memahami isi Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam yang diwajibkan Allah kepada Rasulnya melalui perantaran malaikat Jibril. Ya. Beberapa pelajaran yang terdapat dalam Al-Quran yang harus diamalkan oleh umat Islam, diantaranya Surat Al-Furqan ayat 63 dan Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan 27 ya. Ini ketiga surat ini berisikan tentang beberapa perintah dan beberapa larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
perintah pada ayat itu diantaranya harus rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Itu 3. Untuk memahami isi kandungan yang terdapat di dalam Quran, maka umat Islam harus memahami ilmu tajwidnya. Karena membaca Al-Quran ini harus sesuai dengan ilmu tajwid. Agar apa? Agar tidak mengalami kesalahan. Sebab jika salah membacanya, maka akan mengubah arti, mengubah makna. Setiap hidup rendah hati, ya, hemat, dan hidup sederhana, ini adalah akhlak yang paling mulia, anak-anakku sekalian, ya, yang diperintahkan oleh agama, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut ini dilakukan oleh Rasulullah. Dalam kehidupan kita harus mempercayainya bahwa rendah hati itu adalah rendah hati, hemat, dan hidup sederhana ini merupakan perintah agama, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah tersurat dalam Kalamullah. Sebelum membahas firman Allah, ada sebuah kisah nih. Ada sebuah kisah, anak-anakku sekalian. Ini kesederhanaan Rasulullah, ya. Rasulullah adalah orang yang sangat sederhana. Di rumahnya yang berada di dekat Masjid Nabawi, tak terlihat barang-barang yang mewah. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu menggambarkan bahwa suaminya tidak tidur di tempat yang mewah. Cerita tentang tidur Rasulullah SAW juga pernah menyebabkan Umar bin Khattab menangis. Ya, padahal Umar bin Khattab ini terkenal sebagai pemuda yang gagah, maka disebutnya juga singa padang pasir. Umar pernah meminta izin kepada Rasulullah. Rasulullah sedang berbaring di atas tikarnya yang sangat kasar. Umar mengucapkan salam dan duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak sanggup menahan tangisan. Rasulullah yang mulia bertanya kepada Umar, "Mengapa Umar menangis?" "Bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Tikar ini telah menimbulkan bekas pada tubuh engkau ya Rasulullah. Padahal engkau adalah Nabi Allah dan kekasih Allah. Kenyamanan hanya yang aku lihat sekarang ini dipakai oleh Kisrah dan Kaisar, duduk di singgasana emas dan berbantalkan sutra." Lalu Rasulullah berkata, "Mereka telah menyerahkan kesenangannya sekarang juga. Sebuah kesenangan yang akan cepat berakhir." Nah, kita adalah kaum yang menangguhkan kesenangan kita untuk hari akhir. Diumpamakan hubungan dengan dunia seperti orang yang bepergian pada musim panas. Ia berlindung sejenak di bawah pepohonan, kemudian berangkat dan meninggalkan pepohonan itu. Itu ujar Rasulullah. Jadi umat Islam yang bertakwa ini kesenangannya ini ditangguhkan. Yang akan kita petik kesenangannya itu nanti di akhirat. Kesenangan dunia hanya tipuan. Baik anak-anakku sekalian. Wa ibadur rahmanil ladzi. Baik anak-anakku sekalian. Bapak akan bacakan surat Al-Furqan ayat 63.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshawna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ayat ini merupakan dasar perintah untuk bersikap rendah hati. Perintah itu bukan hanya ditunjukkan kepada umat Islam saja, melainkan kepada umat-umat manusia. Ya. Karena Al-Quran wahyu yang terakhir Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, namun hanya sebagian orang yang memahami, sebagian orang yang meyakini, dan sebagian orang yang mempelajari, dan sebagian orang yang mengamalkannya. Jadi apa rendah hati itu? Rendah hati atau tawadu adalah ketundukan kepada kebenaran, ya. Jadi ketundukan kepada kebenaran yang menerima dan dari siapapun datangnya. Baik ketika dalam keadaan bahagia, dalam keadaan marah, gitu ya. Artinya jika di dalam diri kita sudah tumbuh sikap tawadu, berarti kalian itu tidak memandang diri sendiri, jadi berada di atas semua orang lain. Ya. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita sudah memahami Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan kita pelajari ilmu-ilmu tajwidnya. Oke, Bapak akan bahas ilmu hukum alif lam samsiah. Anak-anakku sekalian, samsiah ini diambil dari kata sam yang artinya apa? Matahari. Hal itu pada saat ada matahari, hal itu karena pada saat ada matahari ini berbeda-beda, langit tidak kelihatan. Demikian juga halnya cara membaca alif lam samsiah. Di dalam ilmu tajwid ini terdapat banyak hukum bacaan, di antaranya bacaan alif lam. Hukum alif lam dapat dibagi dua bagian. Ada hukum alif lam samsiah, ada hukum alif lam komariah. Kalau hukum alif lam samsiah, cara membacanya alif lam samsiah yaitu diidghamkan. Apa ya diidghamkannya? Hurufnya, alif lamnya. Jadi alif lamnya tidak terbaca. Seperti contohnya begini. At-takasur. Ad-duha pada nulisnya al-takasur. Tidak dibaca dengan al-takasur, tapi dibacanya at-takasur. Jadi alif lam diidghamkan, dimasukkan kepada tha. Ya. Itu alif lam samsiah. Sekarang alif lam komariah. Yang kedua, alif lam komariah ini diambil dari kata komar, artinya apa? Bulan. Hal ini karena pada saat bulan benda-benda langit tampak jelas. Demikian juga pada saat membaca alif lam komariah yang menampakkan hurufnya dengan jelas. Alif lam komariah terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah yang 14 itu, ya. Jadi alif lam samsiah ada 14, alif lam komariah ada 14. Yang termasuk alif lam komariah alif, ba, zim, ha, kho, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim,
ha, iya, sebagiannya masukkan alif lam samsiah. Cara membacanya alif lam komariah itu membacanya yaitu diidharkan, dibacanya diidharkan. Apa yang diidharkan tuh alif lamnya. Seperti contohnya al-fajri, al-qadri, al-asri. Kan? Kalau tadi tidak jelas alif lamnya, sekarang mah kalau komariah dijelaskan, ya. Mungkin ilmu hukum alif lam hanya Bapak bisa sampaikan itu dulu karena waktu, ya. Insya Allah lebih mendalamnya nanti di BTQ, ya. Demikian anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita dilanjutkan lagi pelajaran, masih pelajaran yang sama ini, ya. Masih kajian Quran surat Al-Furqan, ini belum tamat. Sekian dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.